Jodi and Arias lahir pada tanggal 9 Juli 1980 di Salinas, California, dari pasangan William Angelo dan Sandra Arias. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Menurut Jodi, masa kecilnya diwarnai dengan kekerasan. Dia mengaku sejak umur 7 tahun, orang tuanya biasa memukulinya dengan ikat pinggang dan sendok kayu, dan bertambah parah ketika dia remaja. Namun kemudian pernyataan ini dibantahkan oleh ibu kandungnya sendiri. Dia bersekolah di Wairika Union High School tetapi keluar di kelas 11. Jodi mengembangkan minat dan bakat fotografi pada usia 10 tahun hingga remaja. Dia sempat mengambil beberapa pekerjaan part-time sebagai fotografer profesional. Namun tampaknya pekerjaan itu tidak berhasil. Setahun kemudian, Jodi bekerja di sebuah perusahaan layanan hukum. Pada September 2006, Jodi menghadiri konferensi perusahaan di Los Angeles, Nevada. Disinilah Jodi bertemu dengan seorang pria bernama Travis Alexander. Travis Victor Alexander lahir pada tanggal 28 Juli 1977 di Riverside, California. Dia lahir dari pasangan Gary David Alexander dan Pamela Elizabeth Morgan Alexander dan memiliki 7 orang saudara kandung. Karena kedua orang tuanya pecandu narkoba dan mereka tidak bisa mengurus anak-anaknya dengan baik, maka pada usia 11 tahun, Travis tinggal bersama kakek nenek dari pihak ayahnya. Setelah kematian ayahnya pada Juli 1997, 7 saudara kandungnya yang lain juga ikut diasuh oleh nenek dari pihak ayah mereka. Travis adalah seorang salesman dan motivator sukses. Ketika Jodi dan Travis bertemu pertama kali, mereka langsung tertarik satu sama lain. Travis adalah seorang petualang cinta dan Jodi terpesona dengan selera humornya. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada saat itu, Jodi tinggal di Wairika, California, dan Travis di Mesa, Arizona, yang berjarak sekitar 4 jam. Mereka mulai bepergian dan berlibur bersama ke beberapa negara bagian. Dan karena jarak tinggal yang berjauhan, mereka hampir setiap hari berkomunikasi baik melalui SMS, telepon, ataupun email. Dan dalam 3 bulan itu ada 80.000 percakapan di emailnya. Travis menganut kepercayaan Mormon. Mormon adalah suatu aliran kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok tertentu, dan ajarannya menyatakan hanya boleh memiliki pasangan yang menganut kepercayaan yang sama. Maka di November 2006, selang 3 bulan sejak pertemuan mereka, Jodi dibaptis oleh Travis. Pada Februari 2007, mereka pun resmi berpacaran. Mereka terlihat seperti pasangan yang bahagia. Sebenarnya selama mereka berpacaran, teman-teman Travis mulai takut dengan perilaku Jodi yang sangat posesif. Dan mereka pernah memberitahu Travis bahwa Jodi adalah perempuan yang berbahaya. Jodi harus selalu duduk di samping Travis dan membenci setiap wanita yang berbicara dengan kekasihnya. Juga mengecek ponsel dan sosial media Travis. Suatu waktu ketika teman-temannya sedang menasihati Travis mengenai hubungannya yang tidak sehat, Jodi berdiri di depan pintu dan menguping dengan tatapan yang mengerikan. Hubungan mereka tidak berlangsung lama dan hanya sekitar 4 bulan. Tepatnya bulan Juli 2007, hubungan mereka pun berakhir. Travis mengakhiri hubungan itu karena dia merasa bersalah telah melakukan hubungan intim selama mereka berpacaran, yang mana menentang prinsip kepercayaan Mormon. Karena pengikutnya diharuskan menikah terlebih dahulu untuk melakukan hal itu. Setelah putus, Jodi pindah dari Wairika, California, ke Mesa, Arizona, ke sebuah apartemen yang berjarak hanya 2 blok dari rumah Travis. Dan walaupun sudah putus, mereka tetap bertemu dan melakukan hubungan intim secara berkala dan kerap bepergian bersama. Hubungan mereka yang tidak jelas itu banyak diwarnai perselisihan. Misalnya Jodi yang kerap kali muncul secara tiba-tiba pada malam hari di rumah Travis tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan pernah Jodi masuk melalui lubang pintu anjing untuk mengintai Travis. Jodi semakin terobsesi dengan Travis. Dia percaya kalau Travis adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Pada Desember 2007, Travis mulai berkencan dengan wanita lain. Wanita itu bernama Mimi Hall, seorang penganut Mormon yang Travis sukai sejak beberapa waktu lalu. Mengetahui hal itu, Jodi sangat cemburu. Jodi diyakini sebagai orang yang meneror wanita tersebut dengan terus mengetuk pintu dan jendela rumahnya. Dia juga 2 kali merobek ban mobil Travis ketika tengah berkencan. Mengetahui semua yang dilakukan Jodi, Travis merasa sangat marah.
Namun di lain waktu ketika Jody menyelinap masuk ke rumahnya dan mulai merayu, Travis akan luluh dan melakukan hubungan intim kembali. Pada April 2008, Jody pindah kembali ke Waireka, California dan tinggal bersama kakek neneknya walaupun masih memiliki perasaan yang kuat kepada Travis. Suatu saat pada Mei 2008, Travis memiliki rencana untuk melakukan perjalanan bisnis ke Cancun, Meksiko yang akan dilakukan pada 10 Juli mendatang. Perusahaannya mengizinkan untuk membawa seorang teman. Jody yang mengetahui hal ini yakin kalau dia yang akan diajak Travis pergi. Namun ternyata Travis mengajak Mimi Hall untuk pergi bersamanya. Jody sangat marah dan bertengkar hebat dengan Travis. Travis mengatakan Jody sebagai sosok terendah dari yang paling rendah yang pernah ditemuinya, dan Travis menyebutnya sebagai sosiopat dan menyuruhnya menjauh. Travis sempat mengatakan kepada teman-temannya, "Jangan kaget jika suatu hari nanti kalian menemukan saya mati." Dimulai 4 Juni 2008, Travis melewatkan pekerjaannya, tidak bisa dihubungi sama sekali, tidak membalas pesan, dan hilang tanpa kabar. 5 hari kemudian, yaitu 9 Juni 2008, teman-temannya yang merasa khawatir memutuskan untuk mencari Travis ke rumahnya. Di sana mereka menemukan lantai rumahnya sudah dipenuhi dengan darah, dan menemukan Travis tidak bernyawa di area kamar mandi dengan darah yang mengalir dari tenggorokannya. Travis ditembak di kepala, ditikam 27 kali, dan tenggorokannya dipotong dari telinga ke telinga dan dia hampir dipenggal. Luka di tangannya menunjukkan bahwa dia mencoba membela diri. Dan ketika polisi bertanya kepada teman-teman Travis, siapakah orang yang mencurigakan yang mungkin menjadi pelaku pembunuhan? Mereka menjawab siapa lagi kalau bukan Jody Arias. Jody yang dihubungi polisi terdengar kaget akan kematian Travis dan mengatakan bahwa sudah 2 bulan dia tidak bertemu dengannya. Detektif turun tangan dan mulai menginvestigasi Jody Arias yang kemungkinan memang merupakan tersangka dalam pembunuhan Travis. Dalam olah TKP, pelaku membersihkan semua sidik jari di tempat kejadian, namun lupa untuk menghapus telapak tangan berdarah pada dindingnya. Dari hasil tes ditemukan adanya kecocokan dengan DNA milik Travis dan Jody. Sebuah kamera digital yang baru dibeli Travis ditemukan dalam keadaan rusak di dalam mesin cuci, yang mana foto di dalamnya berhasil diselamatkan. Penyelidik menemukan foto dengan cap waktu dari tanggal 4 Juni yang menunjukkan Travis dan Jody di tempat tidur bersama. Satu dari pukul 17:29 memperlihatkan Travis sedang mandi. Satu lagi sebuah foto yang mana tidak sengaja tertangkap memperlihatkan Travis yang tergeletak penuh darah dan sepatu yang dipakai oleh pelaku tampak di samping tubuhnya. Penyelidik berhasil menyimpulkan bahwa sepatu di foto sama dengan sepatu yang dipakai Jody. Selama beberapa hari berikutnya, Jody menghadiri upacara pemakaman Travis, menulis surat simpati yang panjang kepada neneknya, mengatur bunga untuk dikirim ke keluarganya, dan mengirim pesan penuh kasih tentang Travis di halaman MySpace-nya. Pada tanggal 9 Juli 2008 yang merupakan hari ulang tahun Jody, seorang hakim juri di California mendakwanya melakukan pembunuhan tingkat pertama. Pada 15 Juli 2008, dia ditangkap di rumah kakek neneknya di California dan pada bulan September, dia diekstradisi ke Arizona untuk diadili. Saat interogasi dengan detektif, Jody terus mengatakan kalau dia tidak mengingatnya dan terus berdalih. It's not fair. How many times was Travis stabbed? Padahal dengan jelas semua bukti yang ditemukan mengarah padanya sebagai pelaku pembunuhan. Sidang Jody dimulai 12 Desember 2012 dan jaksa Juan Martinez menuntut hukuman mati padanya. Jody berkali-kali mengubah pernyataannya dari yang awalnya bersikap bodoh dan tidak tahu apa-apa, lalu berbohong kalau sebenarnya datang perampok dan membunuh Travis, serta mengancam Jody untuk tidak memberitahu polisi kalau ingin keluarganya selamat, hingga mengatakan kalau Travis adalah sosok yang emosional dan bersikap kasar kepadanya, dan dia dengan terpaksa membunuh Travis sebagai bentuk pembelaan diri. Sidang berlangsung hingga 5 bulan lamanya, dikarenakan pernyataan Jody yang berusaha memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa Travis adalah sosok yang kejam dan memaksanya untuk berhubungan seksual. Jody juga mengatakan kalau Travis adalah pedofil yang melakukan masturbasi saat melihat foto-foto anak muda, namun semuanya terbukti tidak benar di pengadilan. 8 Mei 2013, hakim menyatakan bahwa Jody Arias bersalah, namun tidak dapat meraih kesepakatan bersama untuk menjatuhkannya hukuman mati.
Begitupun pada sidang di tahun 2014. Pada 15 April 2015, Jody dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat ini dia tinggal di kompleks penjara negara bagian Arizona, Perryville, dan diklasifikasikan sebagai tahanan tingkat 5 yang beresiko tinggi dan tetap dalam keamanan maksimum.